Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12, dilanjutkan ayat 17 sampai 20. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan pemilik tuayan, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita mendengar Injil yang sangat menggugah. Yesus mengutus 72 murid ke berbagai kota dan tempat, mendahuluinya untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus berkata, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Saudara-saudari, pesan ini sangat relevan bukan hanya untuk para imam, bruder atau suster, tetapi juga untuk setiap kita umat awam. Gereja hari ini tidak hanya membutuhkan imam, tetapi juga saksi Kristus di rumah, tempat kerja, media sosial, dan masyarakat luas. Yesus tidak hanya mengutus 12 rasul, tetapi 72 murid. Ini pertanda bahwa misi bukan hanya tugas para pemimpin gereja, tetapi tanggung jawab seluruh umat Allah. Dalam Christi Fideles Laici, Santo Yohanes Paulus II menegaskan, "Engkau juga pergilah." Panggilan ini bukan hanya untuk para imam dan religius, tetapi juga untuk umat awam yang dipanggil secara pribadi oleh Tuhan. Saudara-saudari, apakah kita menyadari bahwa setiap kita diutus untuk menjadi terang dan garam dunia? Sebagai orang tua, karyawan, mahasiswa, atau pemuda, kita semua adalah utusan atau saksi Injil. Yesus melihat betapa luasnya ladang misi, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara batinia. Banyak hati yang kosong, banyak jiwa yang haus akan kebenaran, banyak orang yang merasa tidak dicintai. Dunia hari ini membutuhkan kesaksian orang Kristen yang membawa harapan dan belas kasih, bukan penghakiman dan kebencian. Namun Yesus juga jujur, menjadi saksi Kristus itu tidak mudah. "Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala." Kita bisa ditolak, dicemooh, bahkan dilukai. Tapi jangan takut, kita tidak diutus sendiri. Yesus sendirilah yang memampukan kita. Yesus tidak menyuruh muridnya membawa bekal banyak. Artinya mereka harus bergantung pada Allah, bukan pada kekuatan mereka sendiri. Mereka harus datang dengan kerendahan hati, menyapa, menyembuhkan, dan menghibur. Hari ini pun, dunia tidak membutuhkan orang Kristen yang pandai berbicara, tetapi orang Kristen yang hidupnya mencerminkan belas kasih Kristus, yang mau mendengarkan, mengampuni, melayani yang lemah, yang mau hadir di tengah penderitaan sesama. Saudara-saudari, mungkin kita berpikir bahwa ladang tuayan itu jauh di Afrika, Asia, atau pedalaman. Tetapi sebenarnya ladang tuayan itu ada di rumah kita sendiri, di komunitas kita, di antara keluarga dan rekan kerja yang jauh dari Tuhan. Yesus tidak menunggu kita sempurna baru diutus. Justru dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan menyempurnakan pewartaannya. Hari ini, marilah kita membuka hati pada sabda Yesus. "Pergilah, tuayan memang banyak."
Semoga kita siap menjawab, "Ya Tuhan, aku siap, utuslah aku." Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.